Dalam dunia perbankan, apalagi dunia dari perbankan syariah, tentunya kita sendiri tidak akan asing dengan yang namanya akad-akad di dalam menjalankan transaksi tersebut. Contohnya, salah satu akad yang saya akan jelaskan adalah akad mudharabah yang saya akan jelaskan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Mustafa, salah satu mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Nah, langsung saja dari awal, akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama yang dijalankan oleh dua buah pihak. Yang pertama adalah pihak pengelola atau dalam dunia perbankan syariah biasa disebut sebagai mudorib, dan pihak kedua yang sebagai pemilik modal atau bisa disebut juga sebagai sohibul mal. Katakanlah jika yang mengelola usaha ini adalah si A dan si pemilik modal ini adalah si B. Nah, ketika si A dan si B bertemu, maka terjadilah akad yang dinamakan akad mudharabah. Saat si B ini atau pemilik modal akan menginvestasikan uangnya untuk usaha si A sebanyak katakanlah 20 juta. Selanjutnya, dana sebanyak 20 juta ini akan dikelola oleh pemilik usaha atau pengelola modal tersebut untuk menjalankan bisnisnya dalam, katakan saja, dalam tenggang waktu selama 12 bulan. Kemudian setelah 12 bulan tersebut telah tercapai, maka pengelola modal harus mengembalikan modal yang dipinjam dari para investornya sebanyak 20 juta juga. Pada saat yang bisnis tersebut dijalankan selama 12 bulan, jika katakan saja si pengelola modal ini mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta rupiah juga. Pada akhir tahun, di mana kesepakatan terjadi untuk si pengelola mengembalikan dana dan juga keuntungan, maka si A akan mengembalikan pokok modal kepada si B atau pemilik modal sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian keuntungan usaha sebanyak 20 juta rupiah tadi juga akan dibagikan kepada si B sesuai kesepakatan di awal atau perjanjian pada saat akad mudharabah itu terjadi. Misalkan saja kesepakatannya adalah 50-50%. Nah, saat keuntungan tersebut 20 juta, maka keuntungan tersebut dibagi. Nah, itu saat usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana sih kalau misalnya dalam usaha yang dijalankan oleh si pengelola modal tersebut tiba-tiba mengalami kerugian? Nah, saat usaha tersebut mengalami kerugian, maka si B atau pemilik modal akan Nah, ketika usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha atau pengelola modal ini mengalami kerugian, maka si pemilik modal atau si B akan menanggung 100% kerugian tersebut secara finansial. Misalnya tadi saat pemilik modal menginvestasikan uangnya sebanyak 20 juta rupiah dan usaha yang dijalankan oleh si A mengalami kerugian sebanyak katakanlah 4 juta rupiah. Maka si pemilik modal harus berlapang dada atau mengikhlaskan kerugian modal sebanyak 4 juta tersebut dan nantinya akan menerima kembali pokok modal yang telah diinvestasikannya hanya sebanyak 16 juta rupiah saja dan tidak utuh 20 juta rupiah. Itulah konsep akad mudharabah. Nah, tetapi bukan berarti pengusaha tidak mengalami kerugian apapun dalam usaha yang dijalankan tersebut. Misalnya, pengelola tidak mengalami kerugian secara finansial, tetapi mengalami kerugian dari waktu yang digunakan selama 12 bulan untuk mengelola bisnisnya. Dalam tenggang waktu 12 bulan tersebut, itu bukanlah waktu yang tidak sebentar atau dapat dikatakan waktu yang cukup lama untuk sebuah usaha. Dan yang kedua, dia mengeluarkan tenaga untuk mengelola bisnis tersebut juga dapat dihitung juga sebagai sesuatu yang dikorbankan oleh pemilik usaha atau si pemilik usaha tersebut mengalami kerugian non-finansial. Jadi saat kita simpulkan bersama-sama, maka semua dari kedua pihak tersebut mengalami kerugian tapi dalam konteks yang berbeda.
Lalu, apa sih bedanya ini dengan riba? Nah, kalau riba itu adalah keuntungan yang saya tekankan, keuntungan yang ditentukan di awal. Misalnya, si B ini memberikan uang sebanyak 20 juta rupiah sebagai modal si B dan akan menagih di akhir tahun sebanyak 24 juta tanpa melihat usaha tersebut yang dijalankan mengalami kerugian atau keuntungan. Tetap harus mengembalikan 24 juta itu, maka itu adalah yang dinamakan dengan riba. Dalam akad mudharabah, tidak ada fiksasi di awal. Jadi, tidak harus mengembalikan sebanyak 24 juta untuk usaha yang dijalankan tersebut. Jadi, jika kita mengikuti akad mudharabah, pada akhir tahun si A akan mengembalikan modal si investor sebanyak 20 juta saja sebagai pokok modal, dan sisanya tergantung pada nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan dari awal tadi. Misalnya berapapun keuntungannya akan dibagikan 50-50% kepada pemilik modal. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai akad mudharabah dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Jika ada kelebihan, itu anugerah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.